Baik, pertanyaan yang disampaikan tadi oleh penanya, barakallahu fi, inilah sebetulnya yang merupakan bagian dari sifat kesombongan yang ada pada dirinya. Ya. Ketika dia merasa dirinya lebih baik, lebih benar, kemudian dia tidak mau menegur orang lain atau bahkan menyapa orang lain karena merasa dirinya paling lebih benar, lebih baik, ini adalah bagian dari kesombongan. Bagaimana orang itu akan mendengarnya ketika dia menyampaikan kebenaran itu kalau perilakunya seperti ini? Ya. Tidak menunjukkan akhlak yang mulia kepada orang yang berbeda dengannya. Ya. Maka ini adalah pada hakikatnya juga bagian dari sifat kesombongan. Ya. Bagian dari sifat kesombongan. Kita melihat orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, para ulama kaum muslimin, ya, mereka tidak pernah menyombongkan diri mereka. Walaupun mereka tahu mereka dalam keadaan dalam posisi yang benar, tapi mereka tetap di dalam mengayomi umat, ya, di dalam menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik dan cara yang hikmah, tetap menegur sapa. Ini pun dalam kitab-kitab para ulama banyak kita jumpai sifat yang mulia tersebut. Jadi ketika seorang merasa dirinya lebih dari yang lainnya, kemudian dia cenderung meremehkan orang lain yang berbeda dengan dia, ini adalah juga bagian dari kesombongan. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, kalau ada orang yang dia itu menanam rasa dendam kepada saudaranya sampai terbawa mati, ya sebetulnya orang yang demikian itu dia menyiksa dirinya sendiri. Ya. Islam mengajarkan kepada kita sifat, yaitu sifat pemaaf. Ya. Sifat pemaaf. Jadi memaafkan orang yang berbuat kesalahan. Itu ajaran tuntunan akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam pada kita. Sekarang seorang dendam, ya, kita kembali melihat apa penyebab dia dendam. Kalau haknya diambil, kemudian dia tidak ridho dan haknya diambil, silahkan dia marah. Silahkan dia tidak ridho, itu haknya. Dan di akhirat kelak akan ada perhitungan dengan orang yang mengambil haknya. Tapi kalau bukan karena haknya diambil, ya, apa yang menyebabkan dia itu dendam? Dan ini sifat yang tercela, sifat yang tidak baik, karena itu akan juga berdampak pada kesehatan seseorang. Maka dari itu yang terbaik adalah seorang apabila dia memiliki sifat yang disebut dengan lapang dada. Karena lapang dada ini adalah sifat yang mulia. Dan kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, manusia yang paling lapang dada adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu lapangnya dada beliau. Ya, baik kepada lawan maupun kepada kawan. Ya. Rasul alaihissalam, karena beliau pada hakikatnya orang yang ingin kebaikan bagi manusia. Makanya beliau bagaimanapun tetap berusaha. Orang yang menyimpang ditarik, diajak kepada Islam dan tidak sempit dadanya. Ya. Nah, sini pentingnya kita, apalagi sebagai orang yang berilmu, ya, agar kita ini lapang dada dalam kehidupan kita. Nabiullah Musa alaihissalam, ketika Allah Ta'ala memerintahkan beliau untuk pergi menghadapi Fir'aun. Ya. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau pada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Maka permohonan pertama Nabiullah Musa kepada Allah Ta'ala ketika Allah memberikan tugas yang amat berat ini, beliau mengatakan, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doanya. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Karena beliau tahu bahwa ini tugas yang tidak gampang. Menghadapi seorang nama Fir'aun, taghut yang terbesar di zaman itu, yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka permohonan pertama, ya Tuhanku, wahai Rabbku, lapangkan dadaku. Mudahkan urusanku. Lancarkan lisanku. Ya, supaya mereka paham apa yang aku sampaikan. Subhanallah. Ya.
satu contoh dari dakwah seorang nabi dan akhlak seorang rasul, ya, sekelas Musa alaihissalam, ya, maka ini yang menunjukkan bahwa memang seorang hendaknya dia memiliki hati yang lapang, sehingga semua permasalahan yang dihadapinya akan menjadi ringan kalau dadanya lapang. Tetapi kalau dadanya sempit, ya, pekerjaan ringan seperti apapun akan menjadi berat karena dadanya sempit. Maka jadilah seorang muslim, seorang mukmin yang lapang dadanya, insya Allah ketika menghadapi apapun di dunia ini akan menjadi ringan bagi orang yang menghadapinya. Dan itu tentu dengan tawakal pada Allah Ta'ala, dengan mengembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bahwa Allah yang mengatur semuanya ini, Allah yang tempat kita bergantung, tempat kita berharap, ya. Ini hal-hal yang harus ditanamkan dalam diri kita, ya, supaya seorang yang punya sifat dendam, hapuskan sifat itu dari diri kita. Tidak ada gunanya. Dia hanya akan bikin penyakit dalam diri kita. Sifat dendam itu bikin darahnya tinggi, kolesterolnya naik, ya, hatinya sakit, ya, tidak ada gunanya. Seakan-akan dia tidak percaya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang akan membalasnya. Untuk apa kita menyakiti hati kita sendiri? Menyakiti visi kita sendiri dengan sifat dendam itu. Ya, maka jadi itu jadilah. Jadikanlah Nabi SAW adalah contoh terbaik bagi kita. Ya, Nabi SAW contoh terbaik. Makanya Allah memerintahkan kita untuk menjadikan beliau sebagai uswah hasanah, qudwah hasanah dalam segala hal, termasuk sifat-sifat yang mulia. Kita mengambil dari beliau dan menjadikan beliau sebagai contoh teladan bagi kita. Wallahu ta'ala a'lam.